Badan Pusat Statistik mencatat pada Februari 2024 terjadi inflasi secara tahunan sebesar 2,75%. Inflasi pada Februari ini disebabkan oleh kelompok bahan makanan antara lain beras, cabai merah, daging ayam, tomat dan bawang putih, serta gula pasir. Di luar makanan dan minuman, BPS mencatat emas perhiasan, angkutan udara, dan kontrak rumah turut memberikan andil signifikan. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyatakan, harga bergejolak memberikan andil cukup besar, mencapai 1,34% secara tahunan. Kelompok ini mengalami inflasi hingga 8,74% secara tahunan. Sebaran inflasi tahunan wilayah terjadi di seluruh provinsi. Tertinggi di Papua Selatan 4,61%, sedangkan yang terendah di Papua Barat Daya dengan inflasi 1,81%. Harga beras makin tak terkendali. Badan Pusat Statistik mencatatkan kenaikan harga beras pada Februari 2024 telah mencapai 19,28% secara tahunan. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan kenaikan harga beras terjadi di semua rantai distribusi. Habibullah menyebut harga gabah kering panen mengalami kenaikan 27,14%. Tak hanya itu, harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran juga mengalami kenaikan. Di penggilingan, harga beras melonjak 24,65% secara tahunan dan grosir naik 20,08%. Kenaikan harga ini juga disebabkan oleh produksi beras nasional yang menyusut. Pada tahun 2023, produksi beras hanya mencapai 31,1 juta ton. Sedangkan untuk produksi beras pada Januari hingga April tahun ini, angka sementara dari BPS memprediksi produksi beras anjlok 17,52%. Aktivitas manufaktur Indonesia melandai pada Februari 2024. Data Purchasing Managers Index yang dirilis S&P Global menunjukkan aktivitas manufaktur sedikit turun karena melemahnya permintaan. Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia tercatat berada di level 52,7 pada Februari 2024, melambat dibandingkan bulan sebelumnya di level 52,9. Ini adalah kali pertama PMI melandai dalam 3 bulan terakhir. PMI Manufaktur Indonesia tetap berada di zona ekspansif lantaran skornya di atas 50 poin. Angka tersebut sudah bertahan selama 30 bulan berturut-turut. Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence Jing Yipan mengatakan kondisi sektor manufaktur Indonesia pada bulan Februari 2024 didukung oleh pertumbuhan pesanan baru dan output, sementara permintaan asing masih stagnan pada bulan lalu. Di sisi lain, kinerja pemasok mengalami penurunan pada Februari 2024 setelah sempat membaik selama 2 bulan, di mana penyebabnya adalah kekurangan bahan baku dan kemacetan lalu lintas, sehingga membuat waktu tunggu pesanan menjadi lebih lama. Pertamina kembali menahan harga BBM khususnya jenis BBM non-subsidinya di seluruh SPBU se-Indonesia per 1 Maret 2024 ini. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Irto Ginting menyatakan untuk sementara harga BBM non-subsidi hari ini 1 Maret 2024 tidak ada perubahan. Irto mengungkapkan, Pertamina akan tetap mereview untuk harga BBM non-subsidi dengan melihat tren harga minyak mentah Mean of Pledge Singapura atau MOPS dan juga kurs rupiah. Sementara itu berbeda dengan Pertamina, badan usaha penyedia bahan bakar minyak lain di Indonesia seperti Shell Indonesia dan BPAKR menaikkan jenis harga BBM-nya di SPBU per 1 Maret 2024. Shell menaikkan harga BBM-nya di rentang Rp870 hingga Rp1.020 per liter, sementara BPAKR menaikkan harga BP92 dari Rp13.400 menjadi Rp13.990 per liternya. Sementara Vivo menaikkan Rp370 per liter menjadi Rp14.300 per liter untuk jenis Revo 92. Negeri Bollywood mencatatkan laju ekonomi tercepat sejak 2 tahun lalu pada kuartal 4 2023. Pada kuartal 4 di tahun lalu, India mencatatkan pertumbuhan ekonomi 8,4%. Angka tersebut tumbuh dibandingkan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 8,1% dan melampaui konsensus ekonomi di 6,6%. Laju ekonomi India dipengaruhi oleh peningkatan tajam di sektor manufaktur yang tumbuh 11,6% dan sektor konstruksi 9,5%. Sementara sektor pertanian justru melambat, hanya tumbuh 0,8%. India saat ini dipandang sebagai alternatif pengganti China bagi perusahaan yang ingin mendiversifikasi rantai pasokan.
terutama ketika hubungan Washington dan Beijing memburuk. Pemerintahan Modi secara aktif mengajak perusahaan multinasional untuk mendirikan pabrik di India dan menghabiskan miliaran dolar Amerika Serikat untuk memperbaiki jalan pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api.